Halo, eh, sahabat pembelajar bahasa Inggris dimanapun Anda berada. Tentu kita sangat sering mendengar atau membaca kata-kata do, does, did, ataupun done. Penggunaan keempat kata tersebut seringkali membingungkan, apalagi kita yang sebagai orang yang masih awam dalam bahasa Inggris. Ya, bagaimana penggunaan dalam kalimat kata-kata tersebut? Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan perbedaan penggunaan do, does, did, serta done dalam kalimat bahasa Inggris. Mari kita simak video berikut ini. Let's check it out. Halo, sahabat pembelajar bahasa Inggris dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan membahas salah satu materi bahasa Inggris, yaitu tentang perbedaan penggunaan do, does, did, ataupun done dalam sebuah kalimat bahasa Inggris. Sudah sangat sering mendengar atau membaca kata-kata do, does, did, ataupun done. Penggunaan keempat kata tersebut seringkali masih membingungkan orang yang masih awam dalam belajar bahasa Inggris. Tentunya ya, bisa digunakan sebagai kata kerja verb atau kata kerja bantu atau yang disebut auxiliary verb. Bagaimana penggunaannya dalam kalimat? Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan perbedaan penggunaan do, does, did, ataupun done dalam sebuah kalimat bahasa Inggris. Mari kita simak bersama uraian di bawah ini. Yang pertama, do, yaitu digunakan pada sebuah kalimat simple present tense jika subjeknya plural, ya, atau jamak, lebih dari satu. Plural subject yang dimaksud adalah I, we, you, they, dan nouns yang dapat digantikan dengan I, we, you, atau they. Contoh, I do my homework yesterday. Aku mengerjakan pekerjaan rumahku setiap hari. Jelas ya? Jadi penggunaan do di sini adalah sebagai kata kerja atau verb dalam kalimat simple present tense. Jelas ya? Oke, lanjut. Yang kedua ada kata does. Does adalah bentuk singular dari verb one, do. Ya, does digunakan pada kalimat simple present tense jika subjeknya singular atau tunggal. Yang dimaksud dengan singular subject adalah he, she, it. Atau nouns yang dapat digantikan dengan he, she, atau it. Contoh kalimatnya. He does his homework every day. Dia, laki-laki, mengerjakan pekerjaan rumahnya setiap hari. Does di sini sebagai kata kerja. Jelas ya? Gampang sekali. Oke, kita lanjut. Kata yang ketiga adalah done. Nah, done di sini kata yang menunjukkan peristiwa atau kejadian yang telah berlalu baik secara present maupun past tense. Ya, fungsinya sebagai kata sifat yang berarti sesuatu sudah selesai atau tuntas. Contohnya, I'm done. Ya, yang kedua, sebagai kata kerja ketiga atau verb three,
atau past participle dalam kalimat present perfect. Contohnya, I have done my job. Oke, dan yang terakhir, sebagai kata kerja ketiga atau verb 3 atau past participle dalam kalimat past perfect. Contoh kalimatnya, I had done it yesterday. Jelas ya? Gampang sekali. Oke, kalimat yang keempat itu adalah did. Did yaitu kata yang menunjukkan peristiwa atau kejadian yang telah berlalu atau simple past tense. Fungsinya sebagai kata dasar dan juga sebagai kata kerja bantu. Sama pemahamannya dengan do atau does yang tadi, hanya membedakan time kejadian suatu peristiwa. Ya, jadi kalau did digunakan dalam bentuk tenses past tense, simple past tense. Contoh kalimatnya, nih, I did it by myself. Nah, did di sini adalah berarti sudah dilakukan, jadi lampau. Apabila did mengikuti WH atau kata tanya WH question, ya, maka bunyinya dalam bahasa Indonesia adalah kah. Contoh, what did you do last year before you stop from your job? Nah, ini adalah sebuah kalimat tanya yang artinya, apakah profesimu dulu sebelum kamu berhenti dari pekerjaanmu? Jelas ya? Gampang sekali. Oke, ini penjelasan tentang do, does, did, dan done adalah merupakan kata kerja yang memiliki dua fungsi utama. Yang pertama, kata kerja ini dapat berfungsi sebagai kata kerja bantu, auxiliary verb. Yang kedua, berfungsi sebagai kata kerja utama atau biasa dikenal dengan istilah ordinary verb. Baik, mari kita lihat perbedaan pada gambar berikut ini. Do, does, did, atau done dalam ordinary verb. Yang pertama, to do verb. Ya, bentuk tensesnya present, past tense, dan past participle. Kalimat yang pertama, I atau subjeknya, I, you, we, they. Jadi diikuti oleh do. Ya, karena subjek tersebut adalah kita anggap plural. Kemudian kalau subjeknya he, she, dan it, maka verbnya does. Ya, dan jika dalam bentuk past tense, maka apapun subjeknya menggunakan did. Dan jika past participle atau verb 3 menggunakan done, apapun subjeknya. For example, we do exercises. Ya, menggunakan do. Next, I do my homework. She does exercises. Ya, kemudian he has done his homework. Kemudian Andy has done many things. Yang terakhir, I have done my homework. Yang kedua, yaitu do, does, did, atau done sebagai kata kerja bantu atau auxiliary verb. Nah, di sini bentuknya adalah simple present tense, ya. Baik, auxiliary-nya jika kata do, maka subjeknya ingat harus I, you, we,
they. Verbnya go. Ya, ini sebuah kalimat tanya. Kemudian kalau auxiliary-nya does, berarti subjeknya harus he, she, dan it. Kemudian kata kerja, kemudian diikuti tanda tanya. Kemudian kalau auxiliary-nya did, nanti subjeknya semua. Jadi semua subjek itu bisa digunakan dalam auxiliary did. Oke ya, jadi di sini adalah bentuk-bentuk contoh dalam kalimat tanya. Ya, sekali lagi di sini adalah kalimat tanya penggunaan do, does, dan did. Oke, saya yakin sudah jelas semuanya dan demikianlah penjelasan tentang perbedaan penggunaan do, does, did, serta dan dalam kalimat bahasa Inggris yang dapat kami hadirkan untuk para sahabat pembelajar bahasa Inggris dimanapun Anda berada. Semoga dengan penjelasan yang singkat ini, sahabat lebih dapat memahami tentang penggunaannya. Keep learning and see you later. Dan jangan lupa untuk menjawab soal latihan yang ada di slide terakhir ini, atau nanti saya tuliskan di deskripsi di bawah ini. Oke, thank you for your attention and keep learning. Tetap belajar bahasa Inggris. Demikian, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.